teman-teman Saya lurus ya. Oke, lurus ya. Baik. Saya akan sampaikan materi dulu. Ini sebetulnya materinya sifatnya kompilasi ya, kompilasi dari kompilasi dari tugas laporan kegiatan perencanaan yang sudah teman-teman submit, kompilasi dari laporan yang sejak saya nilai atau saya pahami sejak 2008 sebetulnya. Jadi ini 2008, sekarang 2021, ini saya bikin 2021 dan ternyata masih relevan ini teman-teman. Ternyata masih relevan. Apa sih? Yaitu modus ya atau kejadian yang sering muncul akibat kejadian yang sering muncul dari kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan kegiatan perencanaan pembangunan JFP ya. Ini catatan dari saya. Nah, ada 6 teman-teman ya, ada 6 aspek yang dinilai gitu. Yang pertama adalah tata kelola ya, tata kelola. Nah, seringkali dalam penata kelolaan ini job order, disposisi itu tidak ada atau tidak lengkap ya. Disposisi atau surat tugas atau undangan itu seringkali tidak ada atau tidak diberi tanda tangan ya dari pemberi pekerjaan. Baik itu atasan langsung maupun atasan lain pimpinan lain yang memberikan tugas kepada Bapak Ibu ya. Tapi seringkali ada bukti fisiknya ya. Jadi tidak ada atau tidak lengkap disposisinya, tapi bukti fisiknya ada ya. Ini yang pertama teman-teman. Jadi kalau sekarang berdasarkan Permenpan 8 2021 sebetulnya ada 2 prinsip dalam penyusunan laporan kegiatan perencanaan ya, ada dua prinsip dalam penyusunan laporan ini. Yang pertama adalah pasif. Pasif itu berarti teman-teman atau CFP menyusun laporan setelah ada disposisi atau setelah ada undangan. Ya, setelah ada undangan atau setelah ada disposisi atau setelah ada ya ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sifatnya itu proaktif, bukan sekedar aktif tapi proaktif, yaitu CFP menyusun laporan berdasarkan SKP dan lampiran SKP. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi, untuk menerima dispo atau undangan. Jadi sudah langsung, sifatnya adalah teman-teman langsung melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini yang seringkali, kalau yang pasif ini seringkali, yang pasif ini ya kesalahannya, modusnya seringkali adalah dispo atau undangan itu tidak ada. Ya, tapi laporan ada, laporan kegiatan renbangnya selalu ada ya, ini yang sering. Nah, kemudian yang proaktif ini alhamdulillah yang sekarang proaktif itu karena sudah ada di lampiran SKP ya, lampiran SKP. Nah, sayangnya beberapa bukti fisik
tidak meng-attach ya, meng-attach lampiran nomor kegiatan, nomor urut kegiatan yang tercantum yang dikomitmenkan dalam lampiran SKP ya. Sehingga tim penilai harus mencocokkan sendiri atau mencari-cari sendiri di mana judul laporan tersebut dimuat dalam lembar lampiran SKP. Nah, ini sering nanya ini kita ya. Nah, ini teman-teman, ini dua prinsip dalam penyusunan laporan kegiatan Renbang ya. Itu prinsipnya ada dua, yaitu pasif dan proaktif. Nah, ini teman-teman berdasarkan Permen 8/2021 ini sudah sifatnya proaktif. Meskipun demikian masih banyak yang sifatnya sekarang ini pasif ya. Oke. Kemudian yang kedua, bukti fisik ya. Nah, ini seringkali juga yang kedua ini masih dalam aspek atau faktor tata kelola ya. Yang kedua, bukti fisik tidak ada. Jadi disposisi atau surat tugas undangan ada, tetapi tidak ada bukti atau laporan kegiatan Renbangnya. Nah, ini kebalikannya dari tadi ya. Kalau ini job ordernya ada, bukti job ordernya tidak ada, atau tidak ada tanda tangan dari pemberi pekerjaan, tapi bukti fisiknya ada. Nah, yang kedua ini, bukti fisiknya ada, tidak ada. Tapi tugas atau undangan, surat tugas atau undangan atau disposisi ada. Ya. Ini juga sering terjadi. Ini juga sering terjadi. Jadi tolong dihindari kalau membuat laporan kegiatan perencanaan sebagai bukti fisik dilengkapi juga dengan disposisi, undangan, surat tugas ya, itu penting. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam SPMK, surat perintah melakukan kegiatan, ini nanti siang ya, nanti siang kita bahas lebih dalam ini. Terdapat klaim melakukan kegiatan butir angka kredit. Misalkan di dalam SPMK itu mengakui bahwa si perencana menyusun suatu laporan dan mengklaim itu sudah selaras dengan butir kegiatan A12 menyusun tabel data. Tapi setelah dicari di dalam laporan, tidak ditemukan atau tidak ada konten tentang butir kegiatan angka kredit yang diklaim tersebut. Ini sering juga ya. Ini sering terjadi. Jadi tolong teman-teman cocokkan dulu baik-baik antara butir-butir yang Anda klaim dengan butir-butir yang Anda susun laporannya dalam bukti fisik ya. Ini penting ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian aspek penilaian kedua teman-teman yaitu sistematika ya, sistematika. Nah, ini saya sangat sering sekali menemui catatan rapat atau minutes of meeting dipakai sebagai dasar pembuatan laporan kegiatan Renbang. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi ya kalau teman-teman pernah melihat minutes of meeting gitu, nah itu kemudian dianggap sebagai laporan kegiatan Renbang ya. Nah, ini nggak bisa ya. Ini nggak bisa, ini nggak dinilai, dicoret ya, langsung tidak dinilai dan tidak dicoret ya.
Nah, jadikan catatan rapat itu sebaiknya itu menjadi data sekunder, ya, data sekunder dari peserta rapat atau orang-orang yang berbicara di situ. Anda rujuk paparannya sebagai salah satu atau beberapa bukti rujukan, bahan rujukan, ya. Namun tidak bisa Anda mengklaim catatan rapat sebagai laporan kegiatan Renbang. Namun kalau Anda jadikan minutes of meeting atau catatan rapat itu sebagai data sekunder, yaitu data sekunder dari kesimpulan-kesimpulan atau intisari-intisari dari apa yang disampaikan oleh peserta atau narasumber atau orang-orang yang memiliki otoritas yang berbicara di situ, itu kemudian Battery 70%. Battery 70%. itu kemudian menjadi dasar Anda membuat satu kutipan tulisan. Battery 70%. Battery 70%. Battery 70%. Suara saya terdengar, teman-teman? Kok tiba-tiba hilang ya? Dengar, Pak. Oke, ya. Baik. Saya lanjutkan. Kemudian dari aspek sistematika, yang kedua adalah outline. Nah, penyusunan laporan kegiatan Renbang itu seringkali tidak utuh, ya, teman-teman. Teman-teman dalam membuat tulisan outline itu tidak utuh. Misal, hanya ada latar belakang permasalahan dan rekomendasi. Sudah, itu. Nggak ada kajian pustaka, nggak ada kajian pustaka, nggak ada pembahasan, kemudian juga nggak ada kesimpulan, gitu ya. Berikutnya juga hanya ada kajian pustaka. Jadi, misal 10 halaman laporan isinya daftar pustaka, isinya kajian pustaka semua. Nggak ada ulasan dan pembahasan. Ya. Nah, itu tidak utuh ya. Jadi tolong outline benar-benar mengikuti kaedah penyusunan laporan yang baik, yaitu terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian pustaka, bab 3, hasil dan pembahasan, bab 4, penutup, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Kemudian masih dari aspek sistematika, yang ketiga adalah pengulangan atau redundansi butir, redundansi klaim butir kegiatan angka kredit beberapa kali dalam satu laporan kegiatan Renbang. Terutama butir yang yang secara mutlak tidak dapat diulang, ya. Misalnya pengungkapan butir F4 apa namanya, salah satu butir contohnya F4 atau yang butir yang paling sering teman-teman pakai yang di permen PPN 1 2022 itu adalah D34 ya, D34 yaitu memberikan evaluasi. Nah, ini setiap kali teman-teman membuat bahasan itu menyuguhkan D34. D34 berulang-ulang gitu ya. Tanpa menyadari bahwa D34 itu mau satu paragraf atau 10 paragraf sekalipun itu tetap dihitung satu butir ya. Jadi mau teman-teman nulis satu paragraf atau 10 paragraf atau 30 paragraf sekalipun tetap dinilai satu butir, bukan 30 butir kalau ada 30 paragraf atau 10 butir D34 kalau ada 10 paragraf ya. Nah, kecuali Anda menyusun outline dengan tepat. Nah, ya, ini kan pernah saya ajarkan dulu ya. Kecuali Anda menyusun outline dengan tepat dan sistematikanya dengan baik ya. Outline ini dengan sistematika yang baik,
maka Anda boleh redundancy. Tapi kalau tidak, sistematikanya tidak tepat, maka Anda tidak boleh mengulang beberapa kali dalam satu laporan. Kemudian yang keempat, pengurutan klaim butir kegiatan angka kredit yang tidak sesuai ketentuan dan atau tidak sesuai kaidah ilmiah. Misal, penggunaan butir kegiatan data primer. Nah, ini sering teman-teman membuat tabel, lalu mengklaim sumber datanya adalah data primer, namun ternyata data set dari data primer tersebut, unit populasinya kurang dari 30 unit data. Ya, kurang dari 30 unit data bila Anda menggunakan data primer. Nah, ini tidak bisa, maka langsung dicoret. Ya, ini enggak banyak ya, tapi ada lah ini. Kemudian penggunaan butir kegiatan data primer tidak Anda lanjutkan ke langkah berikutnya dalam hal misalnya pengelolaan data primer tersebut. Sehingga Anda bisa melakukan interpretasi hasil pengolahan data primer, ya, sampai Anda melakukan interpretasinya. Jadi Anda hanya mengungkapkan ini loh data primer, tapi Anda tidak melanjutkan prosedurnya ke proses tata kelola data primer selanjutnya, yaitu mengelola data primer, membuat tabelnya atau melakukan tabulasi data, kemudian melakukan pengentrian data, kemudian melakukan running atau pengolahan data, lalu kemudian memvisualkan data, kemudian membuat interpretasi dari hasil pengolahan data, dan seterusnya, itu tidak Anda lakukan. Jadi Anda hanya ngomong, ini loh data primer, tapi Anda tidak melanjutkan ke prosedur berikutnya. Ya. Oke. Nah, aspek ketiga sekarang, yaitu substansi. Aspek substansi. Aspek substansi ini meliputi misal antara lain konten pada paragraf latar belakang tidak sinkron dengan konten pada paragraf-paragraf selanjutnya. Sehingga koherensi konteks laporan menjadi terganggu atau bahkan terputus, ya. Jadi di dalam paragraf pertama latar belakang misalnya Anda menulis pentingnya membahas target pencapaian mata anggaran kegiatan hortikultura pada tahun anggaran 2024. Kemudian pada paragraf selanjutnya, Anda tidak membahas mata anggaran, apa sih mata anggaran kegiatan hortikultura itu, apa sih target itu, mengapa target harus diputuskan, mengapa target harus ditentukan, itu Anda nggak bahas itu. Anda bahas lompat misalnya, sehingga pembangunan daerah perlu dilanjutkan. Nah, gitu. Jadi nggak nyambung ya. Jadi tidak sinkron atau tidak nyambung dengan paragraf-paragraf berikutnya. Ini sering ini. Ya, dalam latar belakang diungkapkan pernyataan tentang perlunya penguatan kebijakan penanganan daerah rawan bencana. Namun dalam paragraf pembahasan berikutnya muncul pernyataan perlunya pengembangan kebijakan perikanan darat dalam penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal. Nah, itu sering seperti itu. Yang ini sering. Ya, ini modus kesalahan yang sering juga dilakukan oleh teman-teman perencana. Substansinya tidak sinkron. Berikutnya adalah substansi boleh jadi sudah sesuai dengan kaidah penyusunan karya tulis. Namun substansi antar paragraf tidak berkoherensi atau tidak memiliki benang merah, tidak nyambung, sehingga mengganggu konteks pembahasan atau bahkan konteksnya pun menjadi hilang atau terputus, ya. Jadi sistematika boleh jadi sudah sesuai dengan kaidah penyusunan karya tulis, namun substansi antar paragraf tidak memiliki benang merah, sehingga mengganggu konteks pembahasan atau bahkan konteksnya menjadi hilang, ya. Udah nggak nyambung, jadi antar paragraf itu udah nggak nyambung. Ya, ini biasanya ini kalau sudah kayak begini, saya menduga tulisan ini itu cut and paste dari beberapa tulisan.
kemudian seolah-olah dicocok-cocokkan gitu ya. Nah ini. Aspek substansi berikutnya yang sering Anda lakukan kesalahannya adalah sebagian besar konten, bahkan hingga mencapai 90%, merupakan kutipan atau berasal dari konten bukan pemikiran penulis sendiri. Sehingga tidak tergambarkan wujud hasil pemikiran dari penulis sendiri. Nah, substansi yang ini itu sering dijumpai pada bab 3 terutama. Ya. Di bab 3, 80% konten tulisan itu wajib merupakan pemikiran penulis. Merupakan hasil diskusi internal penulis sendiri ya dengan penulis, ya pemikiran yang dilakukan oleh penulis sendiri. Nah, itu harus digambarkan dalam hasil dan pembahasan ya, termasuk interpretasinya ya. Sehingga di dalam bab 3 hasil dan pembahasan itu jangan didominasi oleh studi pustaka lagi ya, tapi harus didominasi dengan hasil pemikiran Anda ya, berdasarkan permasalahan dan analisis yang sudah Anda lakukan di bab 1 dan bab 2 ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah masih di aspek substansi, yaitu elaborasi. Yang keempat ini adalah elaborasi. Substansi dari butir kegiatan angka kredit yang dipilih tidak sesuai. Ya, misal butir angka kredit yang dipilih berupa saran, gitu ya. Jadi angka kreditnya saran ini. Misalkan D38, gitu ya. Namun substansinya bernuansa pengembangan teoritis. Nah, ya, jadi sarannya itu berupa pengembangan teoritis ya. Kalau saran itu ya sifatnya to the point, Anda harus memberikan perbaikan yang diperlukan dalam rangka tindakan kebijakan. Ya, jadi langsung Anda sampaikan di situ tulisannya adalah tindakan kebijakan yang diperlukan. Tidak lagi Anda membuat teori-teori lain, teori-teori baru gitu ya, teori-teori sendiri atau teori-teori baru, atau mengungkap lagi beberapa teori gitu. Enggak ya, itu sudah berlalu. Itu sudah dilakukan kan di bab 2 ya. Jangan lagi kemudian di dalam bab saran ini Anda membuat teori-teori lagi. Ini terutama di bab 4 rekomendasi ya, atau rekomendasi kebijakan. Di situ sifatnya adalah Anda sudah membuat tindakan kebijakan, melakukan rekomendasi berupa perbaikan untuk pelaksanaan perbaikan kebijakan. Nah ini ya. Kemudian yang kelima, elaborasi substansi dari butir kegiatan angka kredit yang Anda pilih kurang memadai untuk menjelaskan orientasi paragraf atau bahkan tidak dijelaskan sama sekali. Misal, butir angka kredit yang Anda pilih berupa penyusunan tabel atau diagram. Ya. Namun tidak ada elaborasi terhadap tabel atau diagram dimaksud. Sehingga pembaca atau tim penilai yang mewakili pembaca atau atasan langsung ya tidak dapat memahami seutuhnya maksud mengapa Anda mencantumkan tabel tersebut dalam badan tulisan ya. Jadi Anda hanya membuat misalkan satu halaman itu ada 4 tabel. Nah, tabel-tabel tersebut tidak Anda beri penjelasan mengapa Anda memunculkan tabel itu gitu ya. Lalu apa maksud angka-angka di dalam tabel itu? Atau apa maksud gambar atau diagram atau grafik di dalam diagram itu? Itu Anda tidak menjelaskan. Sehingga pembaca kesulitan. Apa maksudnya ini dimunculkan tabel ini? Untuk apa ini? Apa hubungannya dengan keseluruhan badan tulisan? Ya, gitu. Nah,
Aspek penilaian yang keempat, teman-teman, itu adalah etika, ya. Jadi konten yang Anda kutip dari pihak lain itu seringkali Anda tidak menyebutkan sumbernya. Jadi konten yang Anda kutip, Anda tidak menyebutkan sumbernya, baik dalam format footnote atau side note maupun kutipan langsung, ya. Itu Anda tidak menyebutkan sumbernya. Contoh kutipan langsung ini di sini sudah saya sampaikan. Misal dalam memahami pembangunan, penulis mengembangkan pemahaman dari pernyataan Soekarno. Kemudian masuk ke dalam inden, ya, inden masuk ke dalam sekitar 3 sampai 5 ketuk gitu ya, spasi. 3 sampai 5 spasi, kemudian diberi kutipan langsung. Kemudian konten yang dikutip apa? Berilah aku 1000 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Nah, ini kalau kita hanya mengutip itu saja, maka diberi titik-titik, karena kan pasti ada kalimat terusannya. Kemudian ditutup dengan tanda petik tutup. Nah, di dalamnya diberi side note. Side note-nya misalnya kurung buka Soekarno, kemudian judul dari tulisan Soekarno itu di bawah bendera revolusi, kemudian penerbit, kemudian kota tempat penerbit itu berdomisili, kemudian tahun buku itu diterbitkan, kemudian halaman berapa di dalam buku itu yang kontennya Anda kutip. Nah, ini namanya side note, ya. Dalam footnote juga bisa. Ini Anda masukkan di dalam footnote juga bisa, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi konten yang sering Anda kutip itu dalam badan tulisan Anda tidak menyebutkan sumbernya. Itu kesalahan atau modus kesalahan yang sering dilakukan oleh para perencana ketika menyusun laporan, ya. Kemudian yang kedua, masih di dalam aspek etika. Tabel, grafik, gambar, dan foto tidak disebutkan sumbernya. Jadi Anda menampilkan tabel, judul tabel, kemudian ada tabelnya. Lupa di bawah tabel tersebut, Anda harus sebutkan sumber. Nah, gitu, sumber .2. BPS, judul terbitan BPS, judul buku BPS-nya, statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam angka tahun 2022, terbitannya mana? Jakarta, tahun terbitan 2022, halaman yang di mana tabel tersebut Anda ambil. Nah, harusnya seperti itu ya. Nah, ini sering Anda membuat tabel atau grafik atau gambar atau foto. Ya, foto Anda bisa foto Anda sendiri. Kalau foto Anda sendiri, judulnya misalnya foto 1, titik foto ke 1 maksudnya ya, foto 1 titik. Kemudian judul foto, penampakan dampak gempa di Cianjur pada September 2022. Kemudian fotonya Anda tampilkan, bisa 1 atau bisa beberapa foto. Nah, di bawah foto itu jangan lupa sumber. Sumber .2, dokumentasi penulis. Nah, dokumentasi penulis, tahun atau bulan dan tahun di mana Anda mengambil foto itu, misalkan September 2022, ya, kemudian penulis, kemudian kemudian penulis, dokumentasi penulis, September 2022, terus kemudian data primer, data penulis, penulis, dokumentasi penulis, September 2022, foto dokumentasi pribadi penulis sendiri, titik. Nah, gitu. Nah, ini penting teman-teman Anda sebutkan ya sumbernya. Tadi kutipan dari pihak lain, ya. Kedua adalah tabel, grafik, gambar, foto. Anda harus sebutkan sumbernya. Kemudian job order kembar.
ini masih dalam aspek etika, penilaian etika adalah job order kembar, disposisi yang menjadi bukti endorsement pada beberapa atau semua laporan kegiatan Renbank, Anda fotokopi. Jadi disposisinya satu. Kemudian Anda jadikan satu disposisi itu untuk menulis lebih dari 2 laporan, 3, 4, 5, 6 gitu ya, dan seterusnya. Nah itu ini nggak boleh. Jadi satu job order, satu tulisan. Jadi satu tulisan harus berasal, satu laporan harus berasal dari beberapa job order yang berbeda, ya, berbeda. Nggak boleh sama, ya, gitu. Oke, masih etika yang keempat adalah sebagian konten atau bahkan seluruh konten laporan merupakan hasil pekerjaan yang disusun pihak lain atau orang lain atau pihak ketiga atau oleh anak buah Anda. Nah, ini nggak boleh. Kemudian Anda mengklaim hasil pekerjaan anak buah Anda, staf Anda, atau pegawai tidak tetap yang Anda kontrak di bawah Anda, atau pihak ketiga, konsultan manajemen di bawah Anda, pekerjaan dari mereka itu lalu kemudian Anda ambil sebagai, Anda klaim, Anda ambil dan Anda klaim sebagai seolah-olah hasil pekerjaan Anda. Nah ini nggak boleh. Ya. Apakah tim penilai bisa mengidentifikasi Pak Randy bila pekerjaan tersebut hasil pekerjaan orang lain? Bisa, ya. Kelihatan kok. Ya, kelihatan kalau misalkan Anda membuat 4 tulisan gitu ya. 4 tulisan gitu. Tulisan itu seperti signature. Tulisan itu seperti signature, seperti tanda tangan. Jadi khas ya. Tulisan pertama, kedua, ketiga, keempat, ketika sudah kami baca semua, kelihatan dari berbagai macam sudut pandang, ya itu kelihatan bahwa misalkan tulisan 1, 2, 3, 4, katakanlah tulisan 3 ini merupakan hasil orang lain yang Anda klaim. Nah ini kelihatan, ini bukan tulisan Anda. Itu kelihatan, karena seperti signature. Tulisan pertama, kedua, keempat, ini tulisan dengan karakter Anda. Atau karakter sesuai dengan karakter Anda. Lalu kemudian tulisan yang ketiga, ini tulisan orang lain yang Anda klaim. Nah, ini kelihatan, ya, itu bisa diidentifikasi. Kemudian aspek etika berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah tidak ada, yang kelima ini, tidak ada lampiran daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, ini jelas ya. Jadi tidak ada lampiran daftar pustaka. Ini tolong tulisan laporan kegiatan perencanaan Anda, baik itu laporan kegiatan subunsur identifikasi, laporan subunsur kegiatan perumusan penyusunan, laporan subunsur kegiatan adopsi legitimasi, laporan subunsur kegiatan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian, dan laporan subunsur evaluasi. Tolong semua laporan itu tanpa kecuali Anda harus menyantumkan lampiran daftar pustaka. Ya, ini sering banyak sekali yang tidak ada daftar pustakanya. Ini sekaligus melatih kita menulis laporan secara kredibel, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, aspek kelima, aspek penilaian kelima adalah area penugasan. Yang pertama adalah konten laporan yang Anda susun tidak sesuai dengan area penugasan Anda. Misalnya Anda berada di unit kerja A yang membidangi kebencanaan. Namun Anda membuat laporan tentang kebutuhan modernisasi alutsista yang ini merupakan bidang unit kerja H gitu ya, bidang unit kerja lain ya. Nah, ini ada tapi nggak sering ya. Ini modus juga namun tidak terlalu sering tapi ada. Atau Anda menulis laporan tidak sesuai dengan tusi dari unit kerja Anda. Ya, ini juga sering. Ini termasuk konten laporan yang tidak sesuai dengan area penugasan. Apa itu? Antara lain yaitu
Anda menulis laporan yang substansinya tidak sesuai dengan tusi Anda, ya. Ini. Kemudian yang kedua, masih di dalam aspek penilaian area penugasan, konten laporan Anda tidak mengandung konteks perencanaan pembangunan. Nah, ini yang konten ini, kesalahan ini sering dilakukan oleh JFP yang tidak memiliki latar belakang perencanaan. Ya, jadi modus ini sering terjadi pada laporan yang disusun oleh JFP yang tidak memiliki latar belakang bidang perencanaan. Ya, jadi banyak melakukan kesalahan ini. Ya, ini. Jadi modus ini jarang sih dilakukan oleh personil JFP yang dari awal sudah berada di bidang perencanaan, ya. Itu. Terakhir, aspek penilaian format dan tata letak tulisan, ya. Yang pertama adalah laporan disusun dengan format yang tidak konsisten atau berantakan. Sebelum saya lanjutkan, cek voice dulu. Masih terdengar suara saya, teman-teman? Masih, Pak. Oke, ya. Masih, Pak. Ini format dan tata letak tulisan, ya. Ini laporan yang teman-teman susun dengan format yang tidak konsisten atau berantakan, sehingga mengesankan bahwa penulis tidak serius atau menganggap enteng membuat laporan. Misal, spasi di halaman 1, 2, 3, spasi 1, ya, jarak antar kalimat dalam satu paragraf itu 1 spasi. Namun di halaman berikutnya 4, 5, 6 tiba-tiba 2 spasi. Margin kanan dan kiri serta atas dan bawah di halaman 1, 2, 3 ini batas tulisan dengan bibir kertas itu 3 cm. Namun di halaman berikutnya 4, 5, 6 tiba-tiba mepet set gitu 1 cm. Ya, jadi batas tulisan dengan bibir kertas itu 1 cm. Kelihatannya sepele ya. Tapi ini membuat laporan menjadi tidak rapih gitu ya. Nah, ini seolah-olah mengesankan penulis itu tidak serius atau menganggap enteng membuat format laporan. Nah, ini biasanya mengurangi etika ya, mengurangi etika di dalam penilaian laporan. Kemudian aspek berikutnya masih dalam aspek format dan tata letak tulisan, berikutnya adalah laporan yang Anda susun dengan format dokumen rencana pembangunan. Nah, contoh misalnya term of reference atau kerangka acuan kegiatan tiba-tiba Anda klaim, Anda ganti gitu, covernya menjadi seolah-olah itu laporan kegiatan Renbang, itu enggak boleh. Atau dokumen RPJMD, RPJMN atau dokumen RKP atau dokumen RKPD, dokumen Renstra Kementerian Lembaga atau OPD, SKPD, atau rencana kerja KL atau OPD, Anda ganti covernya menjadi laporan kegiatan Renbang yang Anda susun. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi dokumen rencana pembangunan tiba-tiba Anda ganti covernya. Memang benar, percaya saya itu adalah tulisan Anda. Tapi Anda harus mengubah format tulisannya menjadi format laporan kegiatan Renbang. Ya, saya sudah melatihkan hal ini pada saat kita berlatih mengenai tata cara penyusunan laporan kegiatan identifikasi Renbang. Ya, nah disitulah Anda berkreasi untuk membuktikan bahwa sebuah dokumen rencana adalah Anda penyusunnya. Ya, jadi yang tidak boleh itu adalah format tulisannya itu tidak boleh dokumen RPJM, RKP itu ya. Itu kemudian Anda ganti covernya menjadi laporan kegiatan Renbang, itu nggak bisa ya. Anda harus ubah format penyajiannya ya. Ada caranya ya, ada caranya ini. Oke,
itu kira-kira teman-teman 18 poin ya dari 6 aspek. 6 aspek penilaian ini ada 18 poin modus kesalahan dan kekurangan yang sering Anda lakukan ya. Gitu. Nah, ada yang bertanya, teman-teman? Monggo, Mbak Susi, kalau ada yang bertanya, mungkin 10 menit sebelum saya lanjutkan untuk mereview tulisan teman-teman yang sudah masuk ke panitia. Ada berapa ini yang masuk? Ada Bapak Ibu. 15 laporan ini Mbak Susi yang sudah 15 masuk. nih. Oke. Ya, jadi cukup waktunya lah kalau sambil tanya jawab. Monggo, kalau ada tanya jawab, itu penting sekali sebetulnya tadi itu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya gitu pada Pak Randi? Ada yang bertanya teman-teman? 18 modus kesalahan tadi itu. Nggak ada? Oke. Kalau Izin nggak ada, bertanya, Pak. Izin, Pak. oh oke. Ini dari Ya, selamat pagi. Randi. Assalamualaikum Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisida Trina dari Bapelitbang Kota Bekasi. Saya fungsional perencana ahli muda. Jadi begini, Pak. Tadi kan di awal Bapak menyampaikan bahwa kita juga sebagai perencana menyusun laporan yang bersifatnya aktif ya, Pak ya. Bukan menunggu undangan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita menyusun laporan itu tanpa harus menunggu undangan itu dengan apa Pak? Misalkan hanya dengan work order aja Pak? Gitu aja Pak pertanyaan saya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kan Ibu sudah bikin, Mbak Lisi kan sudah bikin SKP dan lampiran SKP. Nah, di dalam SKP itu kegiatannya apa, lalu dalam lampiran SKP, kegiatan dan judul laporan dari kegiatan itu apa. Nah, berarti kalau Mbak Lisi sudah bikin lampiran SKP 2022, yang itu adalah pada bulan Desember 2021, ada di pengelolaan. ya. Hilang Pak. Ya hilang, tadi ada induksi suara dari peserta lain. Jadi Mbak Lisi, tadi ketika Mbak Lisi bikin SKP 2022, Mbak Lisi kan bikinnya kan di bulan Desember atau sebelumnya 2021. Lalu kemudian ditandatangani oleh pimpinan tanggal Januari 2022, ya toh? Nah, kemudian di dalam lampiran SKP itu ada kegiatan, lalu di dalam lampiran SKP kan ada kegiatan, nama kegiatan dan judul laporan dari hasil kegiatan itu. Ya toh? Nah, itu kan Mbak Lisi berarti berkomitmen dalam tahun 2022 melakukan sekian kegiatan sebanyak yang Mbak Lisi tulis di dalam SKP kan. Nah, misalkan ada 10 kegiatan, maka di dalam lampiran SKP Mbak Lisi berjanji akan membuat laporan dari 10 kegiatan itu yang Mbak Lisi tulis dalam lampiran SKP. Nah, itu Mbak Lisi tinggal laksanakan aja. Itu kan seperti job order di awal tahun. Misalkan di dalam SKP Mbak Lisi menulis 20 kegiatan kinerja utama gitu ya. Ada kinerja utama itu ada 20 Anda tulis. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 20. Nomor 1 kegiatannya apa, nomor 2 kegiatannya apa gitu kan. Nah, kemudian dalam lampiran SKP Mbak Lisi tulis kegiatan 1 laporannya namanya apa? Misalkan kegiatan 1, kegiatannya adalah memfasilitasi pelaksanaan musrenbang kabupaten kota sewilayah Bekasi sesuai standar dan regulasi yang ditentukan oleh sesuai standar dan regulasi secara tepat waktu. Nah, misalkan gitu ya. Nah, judul laporannya, nah, Mbak Lisi kan di dalam lampiran SKP menulis kegiatan tadi
dilaporkan dalam satu laporan, misalkan laporan identifikasi usulan kegiatan dan target kegiatan di Kabupaten Bekasi tahun 2022. Nah, kan di dalam lampiran SKP-nya itu. Nah, Mbak Lisi kan itu sudah punya, sudah tahu di Januari 2022 kan, tinggal dilaksanakan. Itu sifatnya proaktif. Jadi Mbak Lisi tidak perlu lagi menunggu disposisi atau surat tugas dari pimpinan, karena lampiran SKP kan sudah ditandatangani oleh pimpinan di awal tahun, dan itu bersifat sebagai sama seperti disposisi, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari disposisi. Ya, gitu. Nah, nanti kalau di bulan Maret atau di tengah tahun, di bulan Juni ada disposisi kegiatan, ada disposisi untuk Mbak Lisi melakukan kegiatan lain, kemudian Mbak Lisi dari disposisi itu membuat laporan dari kegiatan lain itu yang di luar lampiran SKP, silahkan. Pilihannya ada dua. Mbak Lisi menambahkan dalam SKP dan lampiran SKP kegiatan lain tersebut, katakanlah kegiatan lain tersebut kegiatan nomor 21, gitu ya. Kan 20 kegiatannya sudah ada dalam SKP dan judul laporannya sudah ada di lampiran SKP sebanyak 20. Lalu muncul di bulan Juni kegiatan ke-21 gitu ya. Nah, itu Mbak Lisi pilihannya ada dua. Boleh menambahkan itu dalam lampiran SKP itu, dan laporannya Mbak Lisi kemudian klaim, boleh juga Mbak Lisi mengabaikan saja, nggak usah dimasukkan dalam SKP. Gitu. Gitu Mbak. Pilihannya dua itu. Atau pertanyaannya begini, ekstrim. Pak, ternyata dari 20 kegiatan yang ada dalam SKP dan 20 judul laporan yang ada dalam lampiran SKP, tidak satu pun saya melakukannya. Kenapa? Karena ada 20 disposisi antara bulan Maret sampai bulan November yang menyita waktu saya untuk melakukan 20 kegiatan, sehingga saya dari 20 kegiatan tersebut membuat 20 laporan. Nah, gimana tuh kalau situ? Ya, Mbak Lisi merevisi SKP dan lampiran SKP tadi itu dengan mengubah nama kegiatan dan judul laporannya dalam lampiran SKP-nya. Gitu, Mbak. Dan merevisinya nggak sesulit yang dibayangkan, tinggal ditulis ulang saja, sampaikan kepada pimpinan. Gitu. Dan pimpinan pasti tahu itu. Pasti tahu bahwa Anda membuat laporan sesuai dengan disposisi antara bulan Maret sampai November. Pak, ini saya ganti ya, Pak. SKP dan lampiran SKP buatan Januari 2022 dengan ini, dengan laporan sesuai dengan disposisi Bapak, boleh. Gitu ya, Mbak. Yang ekstrem seperti itu. Oke? Jelas ya, Mbak? Mana? Berarti kita harus menyiapkan ya Pak ya. Kita sudah harus planning Pak. Kira-kira untuk tahun berikutnya saya akan menyusun laporan tentang apa gitu Pak. Apakah itu ada kaitannya sama kegiatan yang rutin seperti musrenbang kan itu memang udah rutin Pak ya. Iyalah. Nah, iya, pasti harus rutin. Tapi apa mungkin Pak kalau musrenbang setiap tahun itu kita bikin ini Pak. Walaupun dengan ini kan musrenbang paling output atau segala sesuatunya itu kan ya itu aja Pak ya, nggak ada yang berubah begitu Pak ya. Setiap tahun misalnya kita nyusun tentang musrenbang RKPD di tahun 2023 misalnya, sementara ya laporan tahun lalu kita udah pernah bikin semacam itu juga, apa harus berulang-ulang seperti itu bisa Pak? Bisa Mbak, justru itu yang kita dorong. Justru kegiatan JFP ialah kegiatan siklus perencanaan, gitu. Siklus perencanaan itu kan reguler, rutin sekali. Justru itu yang kita dorong. Justru jangan sampai terlalu kreatif. Kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam siklus perencanaan Anda bikin. Misalkan menyusun laporan kegiatan hasil menghadiri G20 di Bali. Nah, itu ada nggak dalam siklus perencanaan, Mbak? Siklus perencanaan salah satu titiknya adalah menghadirkan para kepala negara G20
di Indonesia. Ada nggak? Iya, Nah, nggak ada kan? Nah itu justru itu terlalu kreatif, itu malah larangan itu Mbak, malah X besar merah itu ya, nggak boleh ya. Justru siklus kegiatan perencanaan yang rutin, mulai perencanaan, penganggaran, pembahasan, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pengendalian, pemantauan, evaluasi sementara, evaluasi hasil, ya, adopsi, evaluasi ke dalam dokumen rencana berikutnya, dan seterusnya. Itu Mbak malah. Ya. Oke Mbak? matur nuwun sangat Pak, terima kasih. Nah, baik. Ada lagi Mbak Susri? Ini di chat masih ada Pak Randi. Di Oh, chat. Ya. apakah TPAK Bappenas masih melakukan penilaian AK tahun 2022 mengingat kami di daerah belum memiliki TPAK. Dari Wah, Bu Wildawati gitu. iya. Masih di Bappenas masih melakukan penilaian angka kredit ya. Itu namun memang belum ada petunjuk teknisnya lebih jauh ya, tapi masih. Tapi kan apa yang dilakukan di internal Bappenas bukan berarti itu menjadi rujukan buat di daerah gitu ya. Jadi ini mohon dipahami, apa yang dilakukan di internal Bappenas belum berarti itu dapat menjadi rujukan buat daerah. Gitu ya. Itu saya kira ya. Ini ada satu lagi yang raise hand Pak Randi dari Bapelitbang Kabupaten Batang. Monggo Ibu. Tes. Terdengar? Halo? Ya, Oh, nggih. Bapak nuwun sewu. Saya termasuk CFV dari penyetaraan Bapak. Jadi terus terang penyusunan laporan seperti ini itu sifatnya baru bagi saya Bapak. Untuk penyusunan angka kredit pun baru bagi saya. Mohon izin bertanya Bapak, mungkin pertanyaan saya terlalu mendasar gitu ya, agak-agak ini yang hari ini kan sudah agak jauh, tapi saya mungkin agak mendasar sekali. Apakah setiap penilaian angka kredit itu harus berupa laporan, ngoten Bapak? Jadi apakah misalnya kita terus terang saya belum menyusun SKP yang sesuai Pak. Jadi masih SKP-nya masih lama seperti waktu struktural. Berarti kalau seperti ini saya harus menyusun SKP yang sesuai dulu ya Pak. Kemudian laporan penilaiannya, dupaknya, angka kreditnya berarti dari setiap butir itu saya menyusun laporan, ngoten nggih Pak. Terima kasih. iya Mbak. Iya Mbak Mbak Bapelida Kabupaten Batang ini terlambat banget. Ya, kita sudah terlambat banget Mbak Sinta nih kok. Mbak siapa ini? Bapelida Eli Kabupaten Bapak. Batang. Eli Bapak. Oh, Mbak Eli. Iya Mbak, terlambat banget Mbak. Ini banyak banget yang harus dijelaskan. Gimana ya enaknya ya? Nanti Mbak Eli besok lah, kalau besok hari Selasa ya. Kalau Mbak Eli besok hari Selasa sore ada waktu, nanti saya ajari deh beserta peserta lain mungkin ya. Nanti Mau Bapak. ya ini jauh banget ini Mbak Eli ini. Mbak Susri. Sebetulnya bukan cuma saya Pak, kalau di Batang itu hampir semua yang JFP penyetaraan itu merasa kebingungan, saya harus bagaimana sih, begitu Bapak. Jauh banget Mbak ini Mbak Eli jauh banget Mbak. Nanti saya jelasin besok deh ya, besok sore ya. Besok sore saya jelasin 1 jam lah paling. Nanti Mbak Eli nanti. Mbak Eli. Tolong Mbak Yusri, Mbak Eli nomor telepon. Oh langsung aja ya, mana Mbak Eli tadi itu hilang lagi nih. Saya Bapak ada. Oh ini nongol. Iya. Coba nanti kasih chat saya nanti. Apa namanya, di WA ke saya. Di WA ke saya nomor chattingnya itu di chatting itu. Oh izin Bapak. Ya saya nanti Mbak Eli kasih ke saya nanti besok tak kasih Zoom-nya nanti besok kita mungkin besok Selasa ya mungkin jam 15 ba'da asar ya, setelah asar 15.30 sampai 16.30 saya ajari sekilas ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Berikutnya satu lagi.
Satu lagi dari Dinkes Kulon Progo. Ya, 2 deh. Ini ada yang ngacung, ada sama ini. Kabupaten mana ini? Batan. Monggo, Ibu Siswati. Ya, terima kasih waktunya Pak Randy. Mohon izin bertanya. Ini saya juga termasuk yang JFT dari Seteraan, Pak. Yang kami tanyakan ini, jadi di tahun 2022 kami kan menyusun Renstra, Pak. Nah, Renstra ini untuk yang kami sebagai koordinator perencanaan kan di dalam SK timnya itu menjadi sekretaris. Nah, ini untuk proses penyusunan dokumen Renstra ini kan ada beberapa kali pertemuan, Bapak. Kemudian sudah di finalnya menjadi dokumen yang Renstra yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati. Nah, yang kami tanyakan Bapak, untuk mengklaimkan proses pekerjaan ini, apakah ini dari beberapa rangkaian proses penyusunannya, maksud kami ada pertemuan-pertemuan yang beberapa kali itu, kemudian juga ada perubahan dokumennya, kemudian ada proses pembahasan, ada des dengan Bapeda. Nah, yang kami tanyakan untuk dapat kami klaimkan dari proses penyusunannya ini, apakah bertahap dari proses tadi, termasuk dalam wujud hasil dokumennya, atau seperti apa ya Bapak? Mohon izin bertanya Pak, terima kasih. Ya, udah dijawab sama Ibu sendiri itu. Jadi, andaikan Ibu dalam penyusunan Renstra tadi, itu melalui 10 kali rapat, maka 10 rapat tadi adalah 10 kegiatan, ya toh? Berarti masing-masing kegiatan dibuat laporannya. Berarti ada 10 laporan. Sehingga menuju ke sampai menyusun Renstra yang sudah jadi tadi itu, Ibu menyusun 10 laporan. Itu, Bu. Itu, Bu Sis. Ya, untuk dokumen hasil finalnya ini apakah kami, saya maksudnya Pak, bisa mengajukan klaim karena ada proses menganalisis data di situ, Pak? Nggak bisa laporan dokumen Renstra nggak bisa Anda klaim, ya. Tapi kami ambil dari dokumen itu dibuat semacam boleh kan tadi sudah saya sebutkan boleh, ya nggak boleh dokumennya persis, nggak boleh. Tapi Anda ambil di dalamnya, misalkan di dalam bab 3 dalam Renstra tersebut, halaman 50 sampai halaman 60 itu adalah hasil dari proses rapat yang ke-7 gitu ya. Nah, maka kan dari hasil kegiatan rapat yang ke-7 itu Anda menyusun halaman 50 sampai halaman 60. Itu loh, Bu. Ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Masih diberikan waktu, Bapak Randi? Ya, silakan, Mbak. Masih nggih? Nggak apa-apa, ini masih banyak. Ini masih banyak pertanyaan gitu dari chat juga masih ada. Saya bacakan dari chat terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Apakah ini dari Nurul Atika Khoir? Apakah boleh pengulangan sub unsur kegiatan dalam laporan dengan bahasan yang berbeda gitu? Ini sangat tricky sekali ya, Mbak Nurul. Jadi jawabannya tidak boleh, ya. Namun kalau Anda membuat sistematika yang tepat, maka bisa menjadi boleh, gitu ya. Jadi ini tekniknya sangat tricky sekali. Tekniknya sangat tricky itu ya, sangat mudah sekali menjebak kita untuk melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi untuk penulis begini, untuk penulis laporan pemula yang gitu ya, saya bilang begitu ya, sebaiknya jangan melakukan klaim angka kredit berulang, ya, untuk pemula, ya. Tapi jadi untuk pemula saya mengatakan jangan mengulang butir angka kredit, ya, untuk pemula. Tapi untuk yang sudah memahami ketika penulisan laporan angka kredit dengan teknik tertentu itu Anda bisa mengulang, ya. Sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di forum, udah lama sekali loh, udah forum sekitar bulan Agustus itu ya, sudah itu ya. Itu, jadi saya tegaskan saja untuk sementara jangan ngulang dulu, Mbak.
ya. Jangan berulang, ya. Itu. Berikutnya. Berikutnya dari Bapak Eko Arsyandi, sebagai narasumber dan mengikuti BIMTEK atau pelatihan, bentuk laporannya seperti apa? Nggak ada. Untuk laporannya undangan sama sertifikat Anda sebagai narasumber. Tidak ada laporan. Berarti Mas Eko ini tidak baca Permen 1 tahun 2022. Dibaca dulu Mas sebelum tanya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut dari siapa ya, Pak Pelitbangda Kota Bekasi. Pada dasarnya SKP itu dibuat di awal tahun. Contoh saat ini harus dibuatkan SKP 2023 di awal tahun 2023. Artinya kita merencanakan kegiatan tahun 2023 yang memang kegiatan yang sudah rutinitas yang Bapak jelaskan. Kalau di daerah kami untuk penyusunan SKP saat ini adalah penyusunan SKP 2022. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, salah Mas. Ini siapa namanya ini? Pak Pak Pelitda Kota Arif, Bekasi. Arif, Arif. Pak Pelitbangda Kota Ya Bekasi. salah Mas. Kalau Anda mau bikin laporan kegiatan 2022 ya masa SKP-nya dibikin sekarang gitu ya. Ya, jadi ya SKP 2000 laporan kegiatan 2022 ya SKP-nya dibikin paling lambat Januari 2022. Gitu. Tapi kalau Anda sudah terlanjur ya tolong nanti untuk bikin SKP 2023 itu maka paling lambat Januari 2023 itu sudah ditandatangani oleh atasan langsung. Dan itu sudah bisa berlaku sebagai nota dinas disposisi selama 1 tahun. Itu ya, Mas Arif ya. Gitu. Nah, untuk kasus 2022 yang sekarang baru Anda susun, enggak apa-apa saya kira ya. Dapat wave lah, dapat fur ya dari tim penilai gitu ibaratnya lah. Silakan aja Anda list laporan yang sudah Anda susun berdasarkan dari kegiatan yang mana Anda tulis dalam SKP. Gitu ya. Oke? Lanjut dari Bu Tia. Terakhir ini untuk BIMTEK bisa diklaim maksimal berapa gitu. Mbak Tia ikut BIMTEK 10 kali, apakah bisa diklaim semua? Wah, ini Mbak Tia ini sama seperti Mas siapa tadi itu. Coba dibaca di Permen PPN 1 2022 atau baca Permen PAN 4 2021 tentang JFP gitu ya. Coba dibaca, ada semua di situ. Saya jelaskan untuk BIMTEK kalau Anda sebagai peserta maksimal 2 dalam setahun. Ya. Dan itu pun hanya berupa surat undangan dan sertifikat Anda sebagai peserta. Ya, kalau Anda sebagai peserta maksimal hanya 2 dalam setahun. Jadi Anda ada 100 kali BIMTEK, 100 kali sebagai peserta, 98 dibuang, nggak dipakai, nggak boleh dipakai. Di tahun yang sama ya. Jadi kalau di tahun yang sama Anda 100 kali BIMTEK, 100 kali itu Anda sebagai peserta, yang hanya boleh dipakai hanya 2. 98-nya dibuang, nggak bisa dipakai. Gitu ya Mbak. Kemudian ijazah S2 yang linear dengan TUSI dapat diklaim dengan kriteria apa? Ijazah S2 yang linear ya langsung dapat angka kredit sebesar 20 kalau nggak salah. Sebesar 20 dalam kegiatan profesi. Gitu. Maksudnya kriterianya apa? Kriteria linear. Kriteria linear itu sesuai dengan bidang pekerjaan Anda. Kalau Anda di BNPB ya berarti S2-nya adalah S2 manajemen perencanaan atau manajemen pembangunan atau manajemen kebijakan tentang kebencanaan. Gitu. Itu yang linear. Tapi kalau Anda misalkan latar belakang Anda adalah manajemen kebencanaan, kemudian S2 Anda ngambil misalnya Anda ngambil antropologi budaya gitu. Nah, itu enggak linear, itu masuk dalam kegiatan penunjang. Ya. Itu ya. Itu tambahan Pak, ijazah diperoleh sebelum jadi JFP. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa nih. Ya, enggak apa-apa, masih boleh. Tidak ada kadaluarsa sepanjang Anda belum pernah mengklaim dalam laporan dalam SKP ya.
Gitu. Oke. Oke, Cukup. ya saya ya. Ini masih ada 2 lagi yang raise hand. Oh, ya boleh lah, boleh Mbak. Udah, Boleh nggih? Nggih, Oke, sampai jam Ibu 10.30. Dian dari Bapeda Kobar. Kita masih ada 10 menit, monggo. Halo Bu Dian, Bapeda Kobar. Iya, suara saya kedengaran, Pak? Ya, terdengar. Oh iya. Kedengaran sekali dengan merdu. Pak, saya ini Pak langsung bertanya bahwa dalam satu laporan itu bisa diklaim oleh 4 orang. Lalu misalnya proporsinya adalah perencana madya dan perencana muda. Bukankah kalau dari format yang pernah Bapak share itu untuk perencana muda harus mencantumkan angka kreditnya dalam bagian-bagian yang diklaim di laporan. Untuk perencana madya terdapat perbedaan proporsi laporan. Apakah saya tetap harus mencantumkan nama-nama tim di bawah judul? Itu aja, Pak. Masih Mbak, sangat wajib itu. Supaya apa? Kalau Anda membuat satu laporan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh 4 orang, kalau Anda hanya mencantumkan 1 orang saja dalam laporan tersebut, kemudian orang katakanlah laporannya A, si A menulis laporan berjudul bla bla bla. Kemudian laporan bla 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 tadi juga Klaim oleh yang lain. oleh si B, yang kebetulan itu A dan B adalah satu tim kan. Nah, Betul, kalau Pak. Anda nulis A dan B, nanti tim penilai akan melihat itu sebagai plagiasi. Iya, siap, Pak. Ya, paham. Jadi Berarti semua tim bla 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 tadi itu harus ditulis A, B, C, D si penulisnya. di keempat-empatnya laporan oleh masing-masing orang ya, Pak? Ya, Iya. siap. Jadi A mencantumkan nama ABCD, si B mencantumkan nama ABCD, si C ABCD, si D ABCD, gitu loh Mbak. Ya, siap Pak. Terima kasih. Oke, satu lagi Mbak Dian. Dian K. Ya, selamat pagi Prof. Mohon izin. Ini Prof, yang pertama berkaitan dengan SKP. Jadi misalnya gini, misalnya di SKP saya itu ada outputnya itu katakan 50 laporan gitu ya Prof. Tapi karena saya tidak sanggup membuat 50, jadi akhirnya hanya beberapa saja. Ada yang saya misalnya beberapa laporan saya jadikan 1. Itu nanti berarti saya harus merevisi SKP itu ya Prof ya. Itu yang pertama. Kemudian yang pertama, yang kedua, karena ada beberapa laporan, misalnya seperti ini, laporan saya itu melakukan evaluasi indikator. Nah, indikatornya itu misalnya per triwulan gitu kan. Tapi di dalam laporan saya yang akan nanti saya nilaikan ke ini untuk angka kredit, itu saya jadikan 1 gitu Prof. Jadi misalnya ada 18 atau 20 indikator itu saya jadikan 1 laporan, karena untuk kalau saya pisah-pisah itu nanti kan banyak banget gitu kan, sementara waktunya tidak cukup gitu Prof. Nah, di dalam laporan itu akhirnya saya melakukan itu tadi pengulangan klaim angka kredit gitu Prof. Misalnya untuk 1 indikator itu saya klaim analisis atau menyajikan data gitu kan. Kemudian untuk indikator kedua saya klaim lagi itu angka kredit yang sama. Begitu seterusnya sampai indikator ke-20. Nah, itu gimana ya Prof ya? Itu terima kasih Prof. Iya Mbak Dian, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi itu, aduh saya lupa saya. Yang malah saya ingat yang kedua. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana cara dan melakukan pengulangan butir angka kredit. Ya, ini teman-teman ini caranya tricky sekali ya. Ini kalau teman-teman nggak latihan langsung gampang, sangat mudah sekali salah ya. Anda boleh redundancy dalam bab 3 ya, dalam bab 3 hasil dan pembahasan sepanjang 2 substansi yang berbeda Anda bahas dalam 2 subbab yang berbeda atau dalam 2 bab yang berbeda. Tapi kalau dalam 2 paragraf yang berbeda,
Anda bikin redundancy, otomatis langsung dihapus salah satunya. Sulit ya, Anda bayangkan ya. Nah, ini memang harus latihan langsung ya. Jadi kalau Anda misalkan membahas mengenai IPM, ya IPM itu kan ada 3 variabel. Nah, kemudian 3 variabel tadi Anda bahas dalam bab 3 dalam 3 paragraf. Ya, paragraf 1, paragraf 1 tentang pendidikan, paragraf 2 tentang kesehatan, paragraf 3 tentang daya beli. Kemudian butir yang Anda klaim sama. Misalkan D32, D32, D32. Maka paragraf kedua dan ketiga otomatis coret. Nah, ya. Namun kalau Anda menyajikannya dalam subbab, jadi misalkan hasil pembahasan kerangka kerja bab 3.3 ulasan kerangka kerja IPM. Nah, maka Anda nulisnya 3.3.1 sub variabel pendidikan. Anda bikin di situ bla 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 bla, klaim D32. Kemudian 3.3.2 sub variabel kesehatan. Anda bahas itu, kemudian Anda klaim itu D32, sama ya, berulang. Kemudian lagi D3.3.3 sub variabel daya beli. Anda tulis di situ. Sama itu D32 lagi, berulang. Nah, itu caranya yang boleh. Ya. Bukan paragraf tapi outline-nya yang dipisahkan. Baru Anda bisa memperoleh triple angka kredit yang sama tadi. Triple kan 3 ya. Gitu. Anda bikin 10 boleh. 10 D3.3.10 3.3.15 gitu. Sampai bikin 15 boleh 15 kali berulang. Ya. Gitu ya caranya ya, Mbak Dian dan teman-teman semua. Gitu. Tapi ini tricky sekali nih, sangat tricky sekali sebetulnya ya. Sangat mudah sekali Anda melakukan kesalahan. Itu ya Mbak Dian. Tadi pertanyaan Mbak Dian yang pertama apa? Pertanyaan pertama mengenai SKP, Prof. Misalnya output di SKP saya itu terlalu banyak, katakanlah 50-an lebih. Iya. Oh iya, rajin banget Mbak. Untuk membuat 50 kan. Mbak Dian JP level apa? Tingkatnya apa? Pertama. Mbak Dian pertama kan berarti 12,5 ya HKM-nya ya? Iya. Hasil kinerja minimal hasil kinerja minimal yang minimum adalah 12,5. Hasil kinerja minimal yang maksimal kan 12,5 kali 150%. Ya. Betul ya? 18,75 ya. 18,75 ya. Nah, andai kan Mbak Dian bikin 1 laporan dengan total akumulasi angka kredit di situ 5, berarti dalam 1 tahun Mbak Dian maksimal boleh hanya bikin X laporan, yaitu sebanyak 18,75 dibagi 5. Berarti berapa Mbak? 4 laporan. Ngerti Mbak? Iya. Ya, jadi Mbak Dian masa dari 50 laporan yang dijanjikan dari 50 laporan atau 50 kegiatan tadi, Mbak Dian ya boleh sebanyak 46 laporan Mbak Dian drop, itu diubah jadi 4 kegiatan saja dalam SKP-nya, kemudian dalam lampiran SKP-nya 4 laporan, gitu. Jelas Mbak? Ya, berarti revisi SKP ya Prof ya? Ya, direvisinya nggak usah susah-susah Mbak, tinggal diganti aja isinya ya. Gini Prof, kan kebetulan laporan yang saya kumpulkan di link Google itu kan yang itu ada pengulangan apa namanya angka kredit. Mungkin nanti pada saat direview habis ini. tolong. Iya, tenang aja. Tolong di ini ya Prof ya. Habis Terima ini kasih aja, Prof. Mbak. Ya. Oke ya. Ini saya nggak ada lagi ya Mbak Susri? Di chat masih ada 2. Apakah Mana? sekalian? Oh, di chat ada. Mana?
Oh, Widawati Lampung. Jika mengikuti Zoom secara Kortek dan mendapat sertifikat, tapi saya klaim dengan membuat laporan untuk unsur perencanaan, boleh. Berarti sertifikatnya nggak usah dicantumkan, Mbak Wilda. Ya, kan Anda memilihnya untuk membuat laporan perencanaan, bukan memilihnya untuk membuat untuk klaim laporan untuk klaim kegiatan penunjang. Boleh. Kemudian yang kedua nih, Ratna Dewi. Tanda tangan atasan tidak penting. Tidak ada di dalam Permen PAN 4 2021 maupun Permen PPN 1 2022 kewajiban tanda tangan dari atasan langsung pada laporan. Tidak ada, jadi tidak perlu. Kalau Anda tanya setelah daftar pustaka atau belum, ya nggak usah, kan sudah ada dalam lampiran SKP dan SKP tanda tangannya. Kan tanda tangan pimpinan itu ada di SKP, lampiran SKP, SPMK, dan Dupa. Itu toh, udah cukup. Bahkan Dupa pun nggak perlu tanda tangan pimpinan, cukup SKP, lampiran SKP, dan SPMK. Itu ya. Ya jelas itu. Itu jelas sekali tuh di dalam Permen PAN 4 2021 maupun Permen PPN 1 2022 ya. Jadi nggak usah nambah-nambah sengsara lah ini tanda tangan atasan langsung ya. Cukup di SPMK-nya saja. Oke? Saya lanjutkan untuk review ya, Mbak. Ya, siap. Review. Baik. Baik teman-teman, ini saya review yang pertama